Selamat pagi. Iya, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Wah, tentu menyenangkan sekali ya kalau kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja bersama teman-teman, belajar firman Tuhan. Tapi karena situasi dan kondisi yang saat ini masih belum kondusif, masih ada pandemi yang memaksa kita harus belajar, yang memaksa kita harus menikmati firman Tuhan di dalam rumah kita. Tapi itu kiranya tidak menjadi suatu hambatan kepada kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baik, pelajaran kita hari ini diambil dalam pelajaran 6, yaitu memberitakan Injil melalui teladan hidup. Pelajaran 5 kemarin kita sudah menikmati bersama, dan sekarang kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-6. Tapi sebelum itu kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, sungguh mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun yang sedang ada, kami akan tetap terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap terus mendekat kepada Engkau. Kami akan tetap terus menikmati firman-Mu melalui teknologi yang ada. Sehingga iman percaya kami akan semakin dekat. Iman percaya kami akan semakin kokoh di dalam Engkau, di dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh kami terima, yang boleh kami alami. Sehingga semuanya itu akan semakin menguatkan kami, betapa kami membutuhkan Engkau, betapa kami merindukan Engkau, Tuhan dan Allah kami. Kami menyerahkan waktu ini Bapa dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, Engkau urapi setiap orang yang ada, yang menyaksikan pelajaran ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk saatnya kita akan membaca kitab kita. Firman Tuhan pagi ini diambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu
kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom semua. Jadi sekarang saya mau kesaksian. Kesaksian sama di rumah aja kali ya. Jadi selama di rumah aja nih ya, sama aja kayak kalian, belajar online, terus ngerjain tugas gitu kan. Tapi karena sekarang udah mulai nggak belajar lagi karena udah ujian akhir, jadi lumayan nganggur sih, nggak ngapa-ngapain tapi berusaha untuk ngapa-ngapain gitu. Terus sekarang juga lagi sibuk untuk ngurusin ke SMA sih, untuk perintilannya apa yang perlu disiapin gitu. Rencana sih mau ke SMA 5, jadi mohon doanya juga supaya bisa masuk. Terus puji Tuhan juga nyampe sekarang masih bisa diberi kesehatan gitu walaupun di rumah aja. Apalagi ya, kayaknya udah sih itu aja. Yang penting masih sehat sekarang aku keadaannya. Semoga kalian juga tetap sehat-sehat aja di rumah, jangan kemana-mana. Udah sih itu aja. Shalom. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Itu ayat hafalan kita di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kita ingat-ingat sekali lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Om Jatmiko. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima firman-Nya sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama pada pelajaran yang ke-6 dan diberi judul memberitakan Injil melalui teladan hidup. Pasti di dalam setiap kehidupan kita, pada waktu kita belajar di sekolah, kita pernah belajar tentang teladan hidup kita, yaitu seorang pahlawan. Kita pernah belajar berbagai banyak macam pahlawan. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Nah, apa yang bisa kita petik dari Jenderal Sudirman? Teladan apa yang bisa kita petik dari pahlawan Jenderal Sudirman? Dia adalah seorang panglima besar yang kepemimpinannya sangat kuat, sangat tegas, dan banyak sekali ide-ide dan juga kekuatan dalam memimpin, dan juga siasat-siasat
dalam memimpin dalam peperangan. Pada pelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana teladan hidup Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Pelajaran pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-10. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Di sini kita akan belajar bagaimana teladan hidup Paulus. Ada dua hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, teladan hidup menghasilkan buah. Nah, tadi teman-teman sudah belajar, sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa sih teladan hidup yang menghasilkan buah? Di sini Paulus memberikan teladan hidup kepada jemaat di Tesalonika. Teladan yang ditunjukkannya bersama Silvanus dan Timotius. Dia adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Teladan yang ditunjukkan adalah mendorong orang-orang yang baru percaya di Tesalonika untuk sungguh-sungguh menaruh iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga, Paulus bersama teman-teman seperjalanannya dalam memberitakan Injil mengucap syukur dan menyebut jemaat Tesalonika dalam doa mereka kepada Allah. Oleh karena pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika. Kata pekerjaan berarti pekerjaan, tindakan, perbuatan, perwujudan. Kata usaha berarti pelayanan, kerja keras, kelelahan. Dan kata ketekunan berarti daya tahan, keteguhan, kesabaran. Dengan demikian, iman, kasih, dan pengharapan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-13 sungguh ada dan bertumbuh dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Di dalam ayat yang keempat sampai kelima dijelaskan, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa Allah telah memilih orang-orang percaya di Tesalonika sebagai umatnya. Kalau mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena Rasul Paulus dan teman-teman. Rasul Paulus hanya alat Tuhan untuk memberitakan Injil, tetapi yang membuat orang-orang Tesalonika menjadi percaya adalah Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, yaitu teladan hidup jemaat di Tesalonika dalam memberitakan Injil. Ada 3 poin yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran pada pagi hari ini, yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menerima firman Allah dalam segala keadaan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak disenangi dan dibenci. Inilah penganiayaan, tekanan, kesusahan atau kesulitan yang dialami jemaat Tesalonika dalam mengikuti Yesus Kristus. Namun, dalam keadaan seperti ini,
iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika tidak mundur atau tidak kendor. Karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan juga Allah yang bekerja atas setiap diri jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Yang kedua, memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Paulus mengatakan bahwa kehidupan jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Bahkan bukan hanya menjadi teladan saja, tetapi juga melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Yang ketiga, memiliki pertobatan yang nyata. Pernyataan ini menunjukkan suatu pola atau cara hidup yang jelas berbeda dari sebelumnya. Kalau kita melihat dulu jemaat Tesalonika, dia menyembah berhala-berhala. Maka sekarang mereka menyembah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Di sini kalau kita melihat jemaat di Tesalonika yang dulunya belum mengenal akan nama Tuhan Yesus, karena ada Rasul Paulus dan juga bersama teman-temannya, jemaat Tesalonika berbalik kepada Allah, bertobat dan percaya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menggerakkan jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kalau kita belajar pelajaran kita pada pagi hari ini, karena pekerjaan Roh Kuduslah pelayanan Paulus menjadi berhasil. Jemaat di Tesalonika pun menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi tanpa campur tangannya pelayanan kita tidak berarti apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena banyak orang yang telah mendengar firman-Nya dan menjadi pengikut Kristus di dunia ini, termasuk kita. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen sejati yang mau menerima firman Allah dalam segala hal, memiliki kesaksian hidup yang memberkati dan juga pertobatan yang nyata. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, orang lain dapat mendengar, percaya, dan menyaksikan kasih Tuhan yang sungguh teramat besar. Alangkah indahnya kehidupan orang percaya yang menjadi berkat untuk keluarga kita sendiri dan jemaat gereja kita sendiri, dapat menjadi berkat bagi orang lain, keluarga orang lain, gereja lain, dan daerah atau tempat yang lain. Bagaimana cerita pada pagi hari ini? Pastilah dapat menjadi kita semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Memang di dalam memberitakan Injil tidak mudah, pasti banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi di sini kita punya Allah yang siap untuk menolong kita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas pelajaran yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami ingin Bapa menjadi teladan seperti Paulus. Kami
ingin selalu dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan nama-Mu, agar orang yang kami beritakan Injil ini dapat menjadi percaya mengakui Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Berilah kami kekuatan dari Roh-Mu saja Bapa dalam kami memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Tadi kita memberkati. sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Jatmiko. Terima kasih juga untuk Om Didi yang sudah menolong kita menjadi pembawa acara dari awal sampai akhir ini, dan terima kasih juga untuk Tante Ellen yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu kita pada pagi hari ini juga. Dan Tante Christine akan menutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, dan kiranya kami boleh memberitakan Injil melalui teladan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memampukan kami supaya kami pun boleh menyampaikan kasih Tuhan, firman Tuhan, terlebih untuk kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk kondisi dunia ini, kondisi bangsa kami dengan adanya wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memulihkan dunia ini, kami percaya Engkau yang akan memulihkan bangsa kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, di mana kami boleh kembali beraktivitas boleh terwujud ya Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali sekolah minggu maupun kembali beribadah di gereja, dan juga kami boleh melakukan aktivitas kami di sekolah seperti semula. Tuhan, kami terus berdoa untuk diri kami masing-masing, kiranya Engkau yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Amin.